Shalom, Bapak Ibu keluarga besar Ngantung dan Hindom yang Tuhan berkati. Ibadah pemberkatan nikah saat ini dipimpin oleh Pendeta B.A. Lewir MTH. Jemaat, mari kita tabiskan ibadah pernikahan kudus ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Amin. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18, demikian nats pembimbing kita. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutupkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku kasih setiamu turun temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah pemberkatan nikah kudus anak-anak kekasih kita, Novian, Yosua, dan Yormenti Hindom. Mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman ini. Kita berdoa. Kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu, menjadi perjalanan penuh bahagia bagi anak-anak-Mu yang akan menyatakan komitmen berjanji sehidup semati sebagai suami istri. Novian, Yosua, dan Yormenti Hindom. Peristiwa yang menghadirkan kebahagiaan bagi keluarga-keluarga milik Tuhan, keluarga besar Erkles Ngantung dan keluarga besar Hindom Nuruwe. Kuasa Roh Kudus-Mu memberi pengertian tentang firman ini. Kami pahami dan lakukan dalam hidup kami, menjadi landasan kebahagiaan Ian dan Minti menjalani bahtera rumah tangga mereka. Bersabda ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, bagian pembacaan Alkitab dalam ibadah pelayanan pernikahan saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 7 ayat 32 hingga 35. Bunyinya demikian. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidupnya. Hosiana. Shalom. Sidang persekutuan pernikahan kudus Ian dan Minti yang dikasihi oleh Tuhan. Selalu saya katakan dalam pelayanan-pelayanan pemberkatan nikah, istilah-istilah sederhana yang bisa menginspirasi pasangan yang hendak
mengucapkan komitmen sehidup semati atau janji sehidup semati, atau juga bisa menginspirasi kita pasangan-pasangan lain yang sementara ini jalani hidup, membangun dan meneruskan kehidupan rumah tangga. Ya. Istilah-istilah sederhana itu ialah make your journey happy, atau buatlah perjalananmu bahagia, make your family happy. Ya. Buatlah keluargamu bahagia. Jadi menuju keluarga yang bahagia, salah satu aspek yang ditentukan atau yang diperlukan adalah perjalanan bersama itu. Kalau begitu, pertanyaan sederhana ialah bagaimana supaya perjalanan dan kebahagiaan keluarga itu terpenuhi. Tentu kita sadar bahwa suatu perjalanan bisa kita jalani dengan sukacita atau menghadirkan kesenangan dan kebahagiaan, sangat ditentukan oleh dengan siapa kita jalani perjalanan itu. Kalau kita traveling, berjalan kemana-mana, tentu kita ingin supaya teman seperjalanan itu adalah figur yang bisa mendatangkan sukacita, kebahagiaan, kesenangan. Bukan sebaliknya, teman perjalanan itu adalah figur yang selalu menghadirkan keluhan, selalu atau bisa saja menghadirkan masalah. Bagaimana konsep teologis Rasul Paulus tentang perjalanan bersama suami istri atau laki-laki dan perempuan? Bapak Ibu, sidang persekutuan nikah kudus Ian dan Minty yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernikahan atau perkawinan, hidup bersama satu laki-laki dan satu perempuan dalam kehidupan rumah tangga bersumber dari Allah. Nats pembimbing kita Kejadian 2 ayat 18 tadi bilang, Tuhan memandang tidak baik kalau laki-laki atau manusia itu seorang diri. Karena itu Tuhan menciptakan atau menjadikan kepadanya seorang penolong yang sepadan. Ya. Artinya hidup bersama seorang laki-laki dan perempuan itu direstui oleh Allah, dibentuk oleh Allah sebagai sumber kehidupan bersama laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam satu pernikahan kudus. Ya. Jadi karena itu prasyarat pertama dalam kehidupan pernikahan pasangan laki-laki dan perempuan sebagai satu pasangan yang menyatakan janji kesetiaan sehidup semati, pertama-tama adalah mengakui keberadaan Allah sebagai pembentuk rumah tangga atau keluarga mereka, sekaligus bersedia menjadikan Allah sebagai nakoda pertama dan utama perjalanan pelayaran bahtera rumah tangga mereka. Jadi Ian dan Minty, syarat pertama perjalanan penuh kebahagiaan atau perjalanan bersama penuh kesenangan itu adalah mengakui Allah dan menerima serta menjadikannya sebagai nahkoda utama. Ya. Kemarin beta lupa tanya Don Dua mau anak berapa ini? Bapak Roncu tanya kah? Berapa? 4? Betul kah? Ibu Wan tanya 4 juga? Tidak tanya. Ibu Wan ini malu-malu tanya karena nanti Don tanya balik, Ibu Wan setengah mati jawab. Iya, itu intermezzo. Jadi itu syarat pertama dan utama ya, Ian dan Minty. Mengakui
menyatakan credo atau pengakuan terhadap eksistensi Allah sebagai pembentuk kehidupan rumah tangga dan dua, juga tentu keluarga-keluarga yang lain, dan mengundangnya, menjadikannya sebagai nakoda dalam perjalanan bersama. Yang kedua, syarat sederhana supaya make your journey happy itu, perjalananmu itu bahagia, dan make your family happy, keluargamu itu bahagia, adalah saling menerima apa adanya, saling menghargai satu dengan yang lain. Banyak problem rumah tangga terjadi karena masing-masing pasangan tidak mampu menyelaraskan atau menyeimbangkan keinginan satu dengan yang lain. Ada begitu banyak keluarga yang sanggup mempertahankan kehidupan keluarga mereka sampai di usia-usia yang begitu banyak. Contoh hari ini Bapak dan Mama Hindom 36 tahun HUT pernikahan. Iya ya, Mama Hindom ya 36 tahun. Artinya dalam semua kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, Bapak dan Mama sudah menjadi role model, contoh bagaimana memelihara perjalanan kehidupan, menjaga, melestarikan komitmen janji sehidup semati itu. Minimal sampai hari ini Ian dengan Menti mau nyatakan komitmen itu, sudah 36 tahun Bapak dan Mama pelihara cinta itu, kasih sayang itu. Karena itu saling menghargai, saling menerima apa adanya, saling melengkapi. Karena Allah ciptakan perempuan untuk menolong, melengkapi kekurangan yang ada pada laki-laki. Sebaliknya, perempuan harus bisa menerima juga kelebihan atau bahkan kekurangan dari pasangan hidupnya laki-laki. Karena itu, Paulus dalam perspektif teologisnya ini bilang, kalau orang yang beristri, atau bahkan orang yang bersuami, laki-laki beristri, perempuan bersuami, ya, tetapi mereka memperhatikan hal-hal duniawi, bagaimana mungkin mereka membahagiakan pasangannya? Artinya, kalau janji, sudah berkomitmen untuk jalani perjalanan bersama itu sehidup semati, memang aktivitas, dinamika kehidupan mendorong kita untuk memperhatikan ini dan itu, tetapi menyenangkan pasangan hidup menjadi prioritas dalam perjalanan bersama itu. Tadi saya katakan, kalau traveling kita atau perjalanan-perjalanan rekreasi kita itu menentukan, ya, pasangan atau teman perjalanan itu menentukan kita bisa bahagia atau tidak. Biar toh mau pi Israel kah, mau pi kemana-mana, Singapura kah, sudah ada paspor kah, belum kah, itu ditentukan oleh mau pi Raja Ampat kah, di mana-mana. Tapi mereka yang menemani kita dalam perjalanan itu menentukan kita senang atau tidak. Jadi Paulus memberi kritikan ini sekaligus sebagai dorongan, ya, bagi setiap pasangan bahwa dengan menerima pasangan hidupmu, Paulus ingin supaya bukan soal mengabaikan hal-hal duniawi yang menjadi kebutuhan perjalanan bersama itu, tetapi soal bagaimana kita menyenangkan teman seperjalanan, teman hidup kita yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah. Dan hal sederhana dalam menentukan perjalanan penuh bahagia, perjalanan penuh kesenangan itu ialah peran strategis orang tua atau keluarga. Jangan kita sombong karena kita sudah sanggup memiliki ini dan itu, karena kita sudah memiliki atau mempunyai penghasilan tetap. Ingatlah,
Mengapa restu orang tua itu menjadi penting untuk setiap pasangan hidup? Sebab dengan restu atau modal restu orang tua, perjalanan penuh kesenangan, perjalanan penuh kebahagiaan itu bukan hal yang mustahil. Sebaliknya, karena dan dengan restu orang tua, setiap pasangan hidup kita yakin akan memperoleh kesenangan dalam perjalanan bersama, juga kebahagiaan dalam perjalanan bersama itu. Berkomitmen hidup bersama bukan tanpa masalah, termasuk kehadiran pihak-pihak lain, keluarga dan orang tua, bukan juga tidak menghadirkan masalah. Justru itu sebagai cara Allah untuk menguji setiap pasangan yang mau menjalani hidup bersama. Apakah saling menghargai, saling menerima itu bisa melampaui batas kasih sayang antar pasangan? Artinya kalau Ian terima Menti, harus bisa menerima mereka, orang tua, bersaudara, keluarga yang ada di dalam garis keturunan Menti. Sebaliknya, kalau Menti menerima Ian sebagai teman sehidup semati, Menti juga harus menerima mereka yang ada di belakang Ian, orang tua, bersaudara, keluarga sebagai garis keturunan Ian. Dengan 3 hal sederhana ini, mengaku Tuhan dan menghadirkannya sebagai nakoda utama perjalanan bersama penuh kebahagiaan, saling menerima apa adanya, saling menghargai, juga tetap menyatakan penghargaan, apresiasi kepada orang tua dan keluarga. Kita yakin janji dan komitmen sehidup semati yang akan diucapkan oleh Ian dan Menti dalam pemberkatan nikah kudus hari ini menjadi modal berharga perjalanan penuh kesenangan, perjalanan keluarga penuh kebahagiaan di dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Bimbing kami selamanya, segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah, Saudara-saudara kekasih Kristus, saat ini kita berkumpul bersama-sama di hadapan Allah hendak menyaksikan dan memohon berkat atas pernikahan kedua anak dan saudara kita, Saudara Novian Yosua dengan Saudari Yorminti Hindom. Pernikahan memang dikehendaki Allah, bahkan dibentuk oleh Allah sendiri. Dengarkanlah kesaksian Alkitab. Pada awal
dunia Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Sebab itu seorang laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu tubuh. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah hendaknya tidak diceraikan oleh manusia. Dan Tuhan Yesus sendiri pernah memberkati sebuah pernikahan ketika ia hadir di Kana di Galilea. Rasul Paulus pun menegaskan bahwa persekutuan hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Sebab itu pernikahan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus hidup dengan syukur dan penuh tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapannya. Hendaknya pernikahan dilaksanakan dengan sadar, penuh kesungguhan dan sepenuh hati. Kesungguhan ini diwujudkan dalam hal melakukan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya dilakukan oleh sepasang suami istri yang beriman. Dengarlah kedua saudara kewajiban-kewajiban suami istri. Hendaklah suami dan istri senantiasa hidup dalam persekutuan yang abadi. Hindarilah pertengkaran-pertengkaran yang sia-sia yang dapat membawa keretakan-keretakan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai suami, hendaklah saudara menerima istrimu sebagaimana ia ada. Hormatilah dan hargailah di dalam kekurangan dan kelebihan. Tegurlah dalam kasihmu bila dalam kelemahannya ia berbuat yang salah. Sebagai istri, hendaklah saudari menerima suamimu sebagaimana ia ada. Hormatilah dan hargailah dia dalam kekurangan dan kelebihannya. Tegurlah dia dalam kasihmu bila karena kelemahannya ia berbuat yang salah. Bila kelak Allah mengaruniakan anak-anak di dalam rumah tangga kedua saudara, hendaklah mereka dibesarkan dalam takut akan Allah demi kemuliaannya, sehingga dari rumah tanggamu lahir insan-insan yang taat kepada Allah dan mengabdi kepada sesama manusia. Baiklah, sekarang saya mengajak kedua calon mempelai berdiri sambil berjabat tangan. Saudara-saudara telah memutuskan untuk hidup sebagai suami istri di dalam terang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, berjanjilah dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Saudara Novian Yosua, adakah saudara dengan sadar, penuh kesungguhan dan sepenuh hati tanpa oleh paksaan telah mengambil dia yang tangannya engkau genggam sebagai istrimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang suami? Apakah jawabmu? Saudari Yormenti Hindom, adakah saudari dengan sadar, penuh kesungguhan dan dengan segenap hati tanpa oleh paksaan telah mengambil dia yang tangannya engkau genggam sebagai suamimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang istri? Apakah jawabmu? Kedua calon mempelai yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah saudara-saudara mengikrarkan janjimu di hadapan Tuhan, maka sekarang saya persilakan untuk saling berjanji sebagai suami istri. Jemaat, mari kita bangkit berdiri sebagai saksi peristiwa ini dengan menyatukan seluruh janji kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Allah, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, turun ke dalam perjalanan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk.
Gereja Protestan Indonesia di Papua, Klasis Fak-Fak Jemaat Ebenezer. Surat keterangan nikah nomor 26 garis datar A7 garis miring J37 angka Romawi garing 2022. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kesaksian Alkitab tentang panggilan pernikahan, maka pada hari ini, Kamis tanggal 31 Maret 2022, bertempat di Gedung Gereja GPI Papua Ebenezer Fak-Fak, telah dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah antara nama Novian Yosua, tempat tanggal lahir Manado 11 November 1993, dengan nama Yurmenti Hindom, tempat tanggal lahir Eti 28 Maret 1985. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini berlangsung di hadapan Allah dan jemaatnya, khusus disaksikan oleh 2 orang saksi di bawah pimpinan pejabat pelayan firman yang berwenang melaksanakannya. Fak-Fak 31 Maret 2022, tanda tangan suami istri, 1. Novian Yosua, 2. Yurmenti Hindom. Tanda tangan saksi-saksi, 1. Ibu Marice Magda Ngantung, 2. Bapak Rio Samuel Habibu. Pejabat gereja yang melaksanakan Pendeta Bayanangki A. Lewir MTH.
Persekutuan Nikah Kudus, mari kita merendah diri dan bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang terus berkarya dan menyatakan kebaikan-Mu dalam sejarah hidup kami, umat milik kepunyaan-Mu, termasuk hari ini, di penghujung bulan pengabdian dan pelayanan Maret 2022. Tuhan, genapi janji-Mu untuk semua kerinduan masa depan anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu, Novian, Yosua, dan Yurmenti Hindom, yang telah Tuhan satukan dalam pernikahan kudus hari ini. Momentum yang menghadirkan kebahagiaan bukan saja untuk Ian dan Minti, tetapi juga bagi orang tua, keluarga bersaudara, keluarga besar Erkles Ngantung, keluarga besar Hindom Nurwe. Terima kasih Tuhan. Kini Ian dan Minti resmi menjadi suami istri di hadapan Tuhan. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, berkatilah perjalanan Ian dan Minti sebagai pasangan suami istri dalam kesenangan yang bersumber dari Tuhan, supaya perjalanan bersama mereka ini menuju kebahagiaan sejati yang Tuhan sediakan, bahkan karuniakan bagi mereka berdua. Beri mereka hati yang baru untuk saling menerima, saling mengerti, saling memahami, saling melengkapi, untuk membangun kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suami istri yang semakin berkenan dan semakin diberkati oleh Tuhan. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Tuhan sambut dan kuduskan semua jalinan cinta kasih mereka sebagai suami istri, sehingga kelak hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka generasi-generasi baru yang menambah kebahagiaan Ian dan Minti dalam kehidupan berkeluarga, tetapi juga bagi orang tua bersaudara. Terima kasih semua kerja keras sesuai talenta yang Tuhan beri bagi pasangan suami istri yang telah dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan ini. Ian dengan talentanya, Minti dengan talenta anugerah pemberian Tuhan, mereka dapat perlabakan itu sehingga menjadi sumber berkat dan rezeki untuk kepenuhan hidup mereka. Bahkan mereka bisa menjadi saluran berkat bagi keluarga, bagi sesama, bagi kemuliaan nama Tuhan. Bekap mereka, dampingi dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang merawat melestarikan cinta kasih mereka berdua sebagai pasangan sehidup semati, supaya mereka terhindar dari masalah-masalah apapun. Mereka jalani hidup di dalam terang cinta kasih Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk orang tua bersaudara, keluarga besar Erkles Ngantung, keluarga besar Hindom Nurwe. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara kami ini, kiranya kebahagiaan anak-anak yang telah Tuhan karuniakan dengan momentum pernikahan kudus Ian dan Minti benar-benar menghadirkan sukacita yang penuh kebahagiaan bagi keluarga besar Erkles, juga Ngantung, keluarga besar Hindom Nurwe. Terima kasih, meskipun keluarga besar Erkles Ngantung ini juga masih ada dalam situasi yang tidak mudah karena peristiwa iman, berpulangnya ke hadapan hadirat Tuhan suami, ayah, kekasih, tetapi cara Tuhan luar biasa bahwa di tengah situasi yang tidak mudah ini, penggenapan janji Tuhan juga nyata bagi keluarga ini
teristimewa bagi masa depan, penuh pengharapan kebahagiaan Ian dan Minty. Keluarga orang tua saudara kami ini, keluarga besar Erkles, Ngantung, Hindom, Nurue, Tuhan terus pakai menjadi alat dalam tangan Tuhan. Terus mengalami kebahagiaan, sukacita, berkat rezeki, tetapi juga terus menjadi saluran berkat. Mulai fungsi dan peran masing-masing tiap anggota keluarga, orang-orang tua, hamba-hambamu, baik Bapak Pendeta, Om dari kakak Ian yang bahkan bersedia menunjukkan komitmen kekeluargaan sehingga menghadiri momentum pernikahan kudus Ian dan Minty, datang dari Jakarta, keluarga saudara yang lain. Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan keselamatan yang terus dilakukan, Tuhan pakai menjadi lebih heran lagi, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Juga keluarga hambamu tetap diberkati. Demikian keluarga hambamu, orang tua kami Pak Pendeta Hindom dan Mama Hindom, berserta anak cucu yang dekat dan jauh, Tuhan berkati. Tugas-tugas kemasyarakatan, tugas-tugas pelayanan, tugas-tugas sebagai sombar orang tua di tengah keluarga, Tuhan berkati. Supaya orang-orang tua kami ini terus mengalami sukacita kebahagiaan. Kami bersyukur karena hari ini kedua orang tua kami, Bapak Hindom dan Mama Hindom, mensyukuri 36 tahun pernikahan yang telah dibentuk oleh Tuhan. Juga orang tua kami, hambamu Pak Pendeta Siaila, Bapak Max, yang bertambah setahun usia hari ini. Diberkatilah pribadi rumah tangga orang-orang tua kami ini. Para senior dalam pelayanan GPI Papua terus menjadi sombar bagi kami bersama, terus menjadi sombar bagi anak cucu, terus menjadi saluran berkat bagi anak cucu, bagi sesama, bagi kemuliaan nama Tuhan. Di usia pernikahan yang baru Bapak dan Mama Hindom semakin diberkati. Demikian pun usia kehidupan yang baru Bapak Pendeta Max Yaila bersama Mama dan anak cucu semakin diberkati oleh Tuhan. Kami doakan persiapan acara resepsi syukuran sesudah ibadah nanti malam. Tuhan berkati supaya keluarga ini benar-benar mengalami sukacita, kebahagiaan lewat momentum pernikahan kudus Ian dan Minty yang benar-benar berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Semua pihak, keluarga saudara yang memberi, sahabat yang memberi dukungan, hadir dalam ibadah, juga dukungan untuk resepsi dan syukuran, termasuk kami perangkat pelayan Jemaat Ebenezer Papua, para pendukung liturgi, pemain keyboard, kantoria atau prokantor, juga pemandu atau operator peralatan multimedia. Tuhan berkati dan terus pakai menjadi alat dalam tanganmu. Para tua agama, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih. Pemerintah kami, Tuhan jamin hidup mereka melayani rakyat dengan adil dan merata, menghadirkan sukacita. Demikian pun pimpinan gereja kami di sinode, di klasis, di jemaat, menghadirkan sukacita bagi umat yang dilayani. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini doa dan syukur kami di hari bahagia penuh sukacita iman Ian dan Minty yang telah resmi menjadi suami istri yang diberkati, juga keluarga orang tua saudara. Tuhan jawab doa kami ini seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dan menyatukannya dengan doa Bapa kami secara bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
ajar kami untuk tetap setia. Jangan hidup ini terbawa arus dunia. Tuntunlah kami, bawalah kami ke jalan yang pasti kekasihmu hanya dalam Tuhan ada keselamatan. Itulah firman
kebenaran, kejagaan, dan harus selalu melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan.
Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menerima amanat pengutusan dan berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah pelaku firman. Berbahagia tiap rumah di manakah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menanti dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabda dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih, serta tekun mencari hingga dan di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Diruat Tuhan tidak ada yang dapat memberi berkat penuh. Bapak Ibu Saudaraku, terimalah jaminan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.